Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran informatika MTSN 4 Madiun. Apa kabar anak-anakku sekalian yang ada di rumah? Bapak harap kalian baik-baik saja dan tetap taat kepada orang tua, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap jaga sholat 5 waktunya. Baiklah anak-anak semuanya, kita di sini akan belajar melanjutkan pertemuan pada pekan yang lalu. Tapi sebelumnya kita awali pertemuan kita ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak sekalian, kalau mengingat pembelajaran di minggu lalu, kita sudah belajar tentang mesin pencari Google dan layanan Google lainnya. Bahwasanya Google itu berdiri pada tahun 1998. Pada awalnya Google itu berdiri hanya sebuah aplikasi sebagai mesin pencari atau search engine, tetapi saat ini Google itu menjadi perusahaan yang sangat besar, bahkan menjadi salah satu perusahaan raksasa dunia di bidang teknologi informasi. Banyak aplikasi-aplikasi layanan yang dilakukan oleh Google. Kalau kita tahu di Google itu ada selain mesin pencari, di Google ada Gmail, ada Google Drive, ada Google Map, juga Google Translate. Kalau kalian tahu juga YouTube juga sekarang sudah miliknya Google, termasuk yang banyak digunakan yaitu Android juga miliknya Google. Nah, pada kesempatan kali ini kita nanti akan belajar mempraktekkan bagaimana penggunaan Google Terjemahan atau Google Translate yang berbasis desktop atau menggunakan personal komputer, dan juga kita nanti akan mempraktekkan penggunaan Google dalam smartphone. Oke, untuk itu anak-anak harus fokus dan benar-benar mengikuti dengan baik agar nanti dapat memahaminya dan juga mempraktekannya. Langsung saja yuk kita ikuti. Baiklah anak-anak semuanya, misalkan di sini kita sudah menyalakan PC atau laptop yang kita punya. Terlebih dahulu sebelum menggunakan Google Terjemahan, kita pastikan komputer atau laptop sudah terhubung dengan internet, karena aplikasi Google Terjemahan ini berbasis online, jadi harus terkoneksi dengan internet terlebih dahulu. Nah, kemudian kita bisa membuka browser. Misalkan di sini kita gunakan Google Chrome untuk browsernya. Google Chrome ini juga merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Google. Kita klik 2 kali. Nah, setelah browsernya terbuka, kemudian di bagian URL atas ini kita ketikkan translate.google.co.id. Kita menggunakan Google Indonesia, kemudian kita enter. Nah, disinilah tampilan dari Google Terjemahan. Di sini sudah ada keterangannya, Google Terjemahannya tampilannya seperti ini. Ini ada menu deteksi bahasa. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia, Inggris, Jepang. Ini adalah bahasa awalnya yang akan kita terjemahkan. Jadi Google Translate ini bisa menerjemahkan dari bahasa satu ke bahasa lain. Jadi tidak hanya bahasa Indonesia ke Inggris, Inggris ke Indonesia, tetapi bisa Indonesia mungkin ke Jepang atau bahasa Belanda, Jerman, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada pilihannya ini. Kita bisa memilih beberapa bahasa, Afrikan, Albania, Amhara, sangat banyak sekali pilihannya. Kemudian di bagian kanan ini adalah hasil terjemahnya. Nah, misalkan di sini kita ketikkan saja untuk melihat hasilnya. Berarti ini aktifnya bahasa Indonesia, ini pastikan yang biru ini yang aktif, yang bagian kanan ini yang aktif bahasa lain. Misalkan Indonesia mau diterjemahkan ke dalam Inggris, berarti ini harus aktif bahasa Indonesia, yang kanan adalah aktif bahasa Inggris. Kalau misalkan Jepang, nah kita harus klik aktifkan yang Jepang. Di sini kita gunakan Inggris terlebih dahulu. Nah, misalkan kita ketikkan siswa gitu. Nah, ini secara otomatis dia akan terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kemudian kita juga bisa melihat ini hasil audionya atau cara pengucapannya. Di sini juga tersedia di menunya ini, bagian bawah ini
Misalkan kita bisa cek atau kita besarkan terlebih dahulu biar jelas. Kita cek. Siswa. Nah, di sini bahasa Inggrisnya seperti apa pengucapannya? Students. Students. Ya, seperti itu ya. Atau kita bisa menambahkan kata yang lain. Misalkan siswa belajar informatika. Nah, di sini otomatis juga dia langsung mengikuti student learn informatik. Bagaimana pengucapannya? Kita bisa melihatnya. Students learn informatics. Nah, seperti ini ya. Kita coba lagi. Students learn Nah, informatics. ini kalau kalian ingin belajar bahasa lain juga enak menggunakan Google terjemahan ini. Kita lanjut. Misalkan kita hapus dulu, kita del. Kita hapus dulu. Misalkan kalau kita ingin menerjemahkan bahasa lain, bahasa Inggris, ke bahasa Indonesia, tinggal langsung kita aktifkan bahasa Inggris. Di sini aktif bahasa Indonesia. Atau bahasa Jepang, kita coba saja. Kita menggunakan bahasa Jepang. Nah, kita coba bahasa Inggris. Good morning. Nah, misalkan seperti ini. Nah, bahasa Jepangnya seperti ini. Ini bahasa Jepangnya dan bahasa kanji nih ya, namanya huruf kanji. Terus kemudian di sini juga ada huruf baloknya seperti ini, dan pengucapannya kita bisa lihat. Good morning. Ini juga Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Nah, seperti itu ya anak-anak semuanya. Terus misalkan di sini ada maksimalnya ya, penggunaannya ada 5.000 kata, jadi sangat banyak sekali. 5.000 huruf ini ya, berarti penggunaannya 5.000 huruf. Terus kemudian kita coba lagi, misalkan kalau mau menerjemahkan di dalam, kita misalkan buka web tertentu, artikel dan apa, kita tidak tahu bahasanya atau ingin menerjemahkan mungkin dari Indonesia mau kita Inggriskan, nah itu juga bisa langsung kita copy artikelnya. Contohnya seperti ini, kita delete dulu. Misalkan kita buka tab yang lain, kita tambahkan, kita buka tab webnya MTSN saja, mtsn 4madiun.go.sch.id, kita enter. Nah, misalkan di sini kita mau membuka salah satu artikel, kita coba. Anak-anak bisa membuka artikelnya, kemudian di sini, nah, contohnya di paragraf kedua ini akan kita terjemahkan atau kita translate ke dalam bahasa Inggris. Berarti anak-anak harus memblok semuanya. Kita blok menggunakan klik kiri, ditahan, ditarik seperti ini. Nah, setelah diblok, kemudian klik kanan, kita copy, kemudian kita paste ke dalam sini. Pastikan ini berarti bahasa Indonesia yang aktif, kemudian di sini kita aktifkan bahasa Inggris. Berarti kan bahasanya Indonesia ke dalam terjemahan bahasa Inggris. Kemudian kita klik kanan, kita paste di sini. Nah, kemudian sudah otomatis dia sudah tertranslate atau terjemah ke dalam bahasa Inggris. Kita bisa mengecek hasilnya juga menggunakan audio. Preparation is done by preparing all the facilities and infrastructure to participate in the ceremonial activities that are held. Gitu ya, dan seterusnya. Kemudian di sini kita delete dulu. Kita juga bisa menggunakan fasilitas langsung pengucapan tanpa mengetik katanya, yaitu dengan menggunakan mikrofon ini. Nah, kalau menggunakan mikrofon, pastikan mikrofon ini berfungsi dengan baik, kemudian untuk keluar suaranya speaker juga berfungsi dengan baik. Atau kalau kita menggunakan PC, personal komputer, itu berarti juga harus punya mikrofon yang tercolok ke dalam audionya. Kemudian untuk mendengarkan berarti kita juga harus menyiapkan speakernya. Contoh di sini, langsung saja kita bisa menggunakan audionya ini. Coba kita aktifkan dari Indonesia ke Inggris. Kita klik di sini. Selamat siang anak-anak. Kemudian kita matikan di sini. Nah, good afternoon kids. Nah, seperti itu ya. Good afternoon, kids. Nah, kita bisa cek. Selamat siang, anak-anak.
Nah, itu ya, kita bisa menggunakan mikrofon. Mungkin seperti itu, dan ini juga ada fasilitas lagi ketika kita menggunakan dokumen juga bisa. Jadi kita menggunakan, misalkan anak-anak punya dokumen berupa Word atau berupa PDF, PPT, lah ini bisa langsung diinputkan ke sini, kemudian dia akan Google terjemahan ini akan mentranslate ke dalam bahasa lain, gitu ya. Mungkin cukup, dan kita lanjut penggunaannya di dalam smartphone Android. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan lanjutkan praktek penggunaan Google Translate atau Google Terjemahan menggunakan smartphone Android. Pastikan juga terhubung dengan internet, kemudian kita bisa buka browsernya, misalkan menggunakan Chrome, kita klik. Nah, kemudian di bagian telusuri ini kita ketikkan translate.google.co.id, kita klik. Nah, selanjutnya di sini ada tampilannya Google terjemahannya seperti ini. Kalau di dalam Android, kemudian di sini berarti Indonesia ke Inggris. Atau kita kalau mau mengganti bahasa yang lain, berarti yang Indonesia ini kita klik. Nah, di sini ada banyak pilihan bahasanya, tinggal kita pilih. Misalkan kita menggunakan bahasa Indonesia saja. Nah, kemudian dimasukkan tag ini, kita klik. Kita bisa mencontohkan salah satu kata, misalkan saya tulis siswa. Nah, kemudian kita pilih yang ini, yang arah panah warna biru ini, kita klik. Nah, otomatis siswa akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Student. Kita cek menggunakan audio. Students. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau kita mau mengganti bahasa lain, misalkan berarti yang Indonesia ini kita klik. Nah, kita ganti misalkan bahasa Inggris. Kemudian yang kanan atau hasil terjemahnya kita ganti, kita klik. Nah, misalkan diganti bahasa Arab atau bahasa yang lain. Nah, ini ada bahasa Jawa, kita contohkan menggunakan bahasa Jawa. Berarti dari Inggris ke bahasa Jawa. Coba kita hapus dulu. Inggrisnya kita tulis misalkan good night. Nah, kita klik arah panah ini. Nah, Sugeng Dalu bahasa Jawanya. Kita bisa cek audionya. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Nah, seperti itu anak-anak ya. Atau kemudian kita mungkin mau menerjemahkan artikel yang kita dapat dari sebuah website. Coba kita bisa menambahkan halaman atau tab baru. Pilih yang titik 3 yang bagian kanan atas ini. Kita klik, kemudian tab baru kita tambahkan. Nah, misalkan kita telusuri yang baru menggunakan web MTSN 4 Madiun misalkan. Nah, kita klik. Nah, selanjutnya akan muncul tab ini ya. Pilihan, kita pilih salah satu beritanya. Nah, di sini misalkan kita mau mentranslate atau menterjemah salah satu, kita gunakan misalkan alinea yang terakhir ini. Berarti kita tahan, kemudian kita seleksi. Selanjutnya anak-anak bisa klik salin. Nah, kemudian kita bisa kembali ke halaman ini, pilih yang halamannya, kembali ke Google terjemahannya. Nah, kemudian pastikan tadi karena artikelnya bahasa Indonesia, kita ganti yang Inggris ini, kita ganti Indonesia, kemudian mau diterjemahkan dalam bahasa apa? Contoh kita gunakan terjemahan bahasa Inggris. Kemudian bisa kita tahan di sini, tempel. Nah, otomatis artikel tadi yang kita copy dia akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tinggal kita cek audionya. The activity was closed with congratulations on the 75th Nah, seperti itu anak-anak ya. Atau kita juga bisa menggunakan mikrofon langsung, ini yang sebelah ini ada mikrofon juga bisa kita manfaatkan, sama dengan ketika kita menggunakan
PC atau laptop tadi ya. Oke, kalau sudah paham bisa kita kembali ke kelas. Oke, anak-anak sekalian, bagaimana pembelajaran hari ini? Saya harap kalian dapat memahaminya dan mempraktekannya dengan baik. Anak-anak sekalian, nanti ada tugas buat kalian di KI 4, yaitu tugasnya kalian harus mempraktekannya, cara penggunaan Google Translate atau Google Terjemahan ini. Nanti kalian tulis langkah-langkahnya ke dalam buku tulis. Setelah kalian tulis, kalian nanti foto. Setelah foto, kalian upload di dalam KI 4 e-learning MTSN 4 Madiun. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan yang terkait dengan materi ini, kalian bisa ditulis di kolom komentar yang ada di bawah, atau bisa kita melakukan tanya jawab di e-learning MTSN 4 Madiun. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.